Selamat malam semuanya, perkenalkan saya Delvin Bepran dari kelas 10A. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat klasifikasi makhluk hidup beserta 5 kingdom berdasarkan referensi. Yang pertama adalah beberapa manfaat dari klasifikasi makhluk hidup. 1. Lebih mudah mengenal jenis makhluk hidup. Manusia dapat lebih mudah mengenal jenis makhluk hidup dengan adanya klasifikasi. Kedua, lebih mudah dalam mempelajari makhluk hidup. Manusia menjadi lebih mudah dalam mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup membuat manusia tidak perlu repot menghafal seluruh nama dan jenis makhluk hidup secara acak sebab semua sudah ada kelompok-kelompoknya. 3. Lebih mudah mencari solusi dari masalah makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup membuat manusia lebih mudah mencari solusi dari masalah makhluk hidup seperti hewan, tumbuhan, atau jamur. Dan terakhir adalah memahami keterkaitan antara satu organisme dengan organisme lain. Salah satu manfaat klasifikasi adalah mengetahui adanya saling ketergantungan antara suatu organisme dengan organisme lain. Selanjutnya adalah tujuan dari klasifikasi makhluk hidup. Mempermudah proses mempelajari makhluk hidup, mengetahui hubungan kekerabatan, membedakan makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya, menyederhanakan objek studi makhluk hidup, dan memberi nama. Selanjutnya adalah urutan takson dari makhluk hidup. Yang pertama adalah jamur kompos, kingdomnya adalah fungi, divisinya adalah Basidiomycota, kelasnya adalah Agaricomycetes, ordonya adalah Agaricales, familinya adalah Agaricaceae, genusnya adalah Agaricus, dan spesiesnya adalah Agaricus campestris. Selanjutnya adalah Giardia lamblia, kingdomnya adalah Protista, filumnya adalah Metamonada, kelasnya adalah Zomastigopora, ordonya adalah Diplomonadida, familinya adalah Hesamitidae, genusnya adalah Giardia, spesiesnya adalah Giardia lamblia. Selanjutnya adalah Cheetah, kingdomnya adalah Animalia, filumnya adalah Chordata, kelasnya adalah Mammalia, ordonya adalah Carnivora, familinya adalah Felidae, genusnya adalah Acinonyx, dan spesiesnya adalah Acinonyx jubatus. Selanjutnya adalah saya akan menyebutkan dari urutan takson alpukat. Kingdomnya adalah Plantae, divisinya adalah Magnoliophyta, kelasnya adalah Magnoliopsida, ordonya adalah Laurales, familinya adalah Lauraceae, genusnya adalah Persea, dan spesiesnya adalah Persea americana mil. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari kingdom Monera, antara lain tersusun dari uniseluler atau satu sel, tidak mempunyai organel bermembran, mempunyai sel yang beragam, mempunyai tipe sel prokaryotik, mempunyai dinding peptidoglikan, memperbanyak diri atau bereproduksi dengan cara sederhana, yaitu dengan cara membelah diri maupun endospora. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari kingdom fungi. 1. Eukariotik. Organisme dalam kingdom fungi memiliki sel-sel eukariotik, yang berarti mereka memiliki inti sel yang terlindungi oleh membran inti. Kedua, heterotrof. Fungi adalah organisme heterotrof, yang berarti mereka tidak dapat membuat makan mereka sendiri melalui fotosintesis. Sebaliknya, mereka mendapatkan nutrisi dengan mencerna materi organik dari nikon mereka. Ketiga, reproduksi melalui spora. Fungi berkembang biak dengan memproduksi dan melepaskan spora yang dapat berkembang menjadi individu fungi baru dalam kondisi yang sesuai. Keempat, tidak memiliki klorofil. Fungi tidak mengandung klorofil yang penting untuk fotosintesis. Oleh karena itu, mereka tidak dapat membuat makan mereka sendiri melalui fotosintesis seperti tanaman. Dan terakhir, inti sel yang kecil. Inti sel fungi umumnya lebih kecil dibandingkan dengan inti sel pada tumbuhan atau hewan. Selanjutnya adalah ciri-ciri kingdom Animalia. 1. Dapat bergerak.
Hewan-hewan dalam kelompok kingdom Animalia memiliki sistem gerak untuk menggerakkan bagian-bagian tubuh hewan. 2. Tidak memiliki dinding sel. Berbeda halnya dengan tumbuhan, sel hewan tidak memiliki fungsi dinding sel seperti tumbuhan yang memberikan kesan keras atau kaku untuk perlindungan terhadap isi sel di dalamnya, tetapi tetap memiliki fungsi membran sel. Dengan tidak adanya dinding sel, ini menunjang sistem gerak hewan sehingga memungkinkannya bergerak dengan aktif. Yang ketiga, habitat. Hewan menempati hampir semua habitat dan mikrohabitat di bumi, termasuk air asin, ventilasi hidrotermal, air tawar, mata air panas, rawa, hutan, padang rumput, gurun, udara, hingga bagian dalam hewan, tumbuhan, jamur, dan batu. Namun, hewan tidak pernah tahan panas. Sangat sedikit hewan yang dapat bertahan hidup pada suhu konstan di atas 50 derajat Celcius atau 122 derajat F. Hanya sedikit spesies hewan, kebanyakan nematoda yang menghuni wilayah paling dingin di benua Antartika. Yang terakhir adalah bentuk tubuh. Bentuk tubuh hewan sebagian besar simetris bilateral, sedangkan hewan primitif atau hewan sederhana memiliki tubuh asimetris. Hewan lainnya memiliki bentuk simetris radial seperti Echinodermata. Bentuk tubuh ini diadaptasi dari cara mereka mendapatkan makanannya. Selanjutnya adalah ciri-ciri dari kingdom Protista. Uniselular atau multiselular, inti sel bersifat eukariotik, yaitu memiliki membran inti, memiliki dinding sel atau tidak, cara hidup secara fotoautotrof atau heterotrof, bersifat aerob atau anaerob, hidup bebas atau bersimbiosis. Dan selanjutnya adalah ciri-ciri dari kingdom Plantae. Multiselular atau mempunyai banyak sel, autotrof, bisa membuat makan sendiri. Eukariotik merupakan sel yang telah memiliki membran inti sel, terdapat dinding sel yang terbuat dari selulosa, hidup di daratan yang lembab atau perairan, dapat menyimpan cadangan makanan dalam bentuk amilum atau papi. Dan terakhir adalah pengertian dari masing-masing kingdom. Dimulai dari kingdom Monera. Kingdom Monera adalah organisme uniselular atau organisme yang hanya memiliki satu sel dengan struktur yang masih sangat sederhana. Kingdom Monera disebut juga kelompok makhluk hidup prokariotik karena inti selnya belum memiliki membran inti atau kariotik. Selanjutnya adalah Protista. Kingdom Protista adalah kingdom yang terdiri dari satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti atau organisme eukariot serta bersel tunggal. Selanjutnya adalah kingdom Fungi. Kingdom Fungi adalah kingdom dari organisme eukariotik bersifat heterotrof yang mendapat nutrisi dari bahan organik. Di Indonesia, fungi lebih dikenal sebagai jamur. Jamur menjadi salah satu organisme yang paling banyak tersebar di bumi dan berperan penting bagi lingkungan serta dunia medis. Selanjutnya adalah kingdom Plantae atau yang lebih dikenal dengan tumbuhan, ialah salah satu organisme eukariotik multiselular dengan dinding sel dan klorofil. Dan terakhir adalah kingdom Animalia, adalah klasifikasi taksonomi organisme yang tidak memiliki dinding sel dan kloroplas sendiri sehingga mereka bergantung kepada organisme lain untuk makanan. Selanjutnya adalah contoh dari 5 kingdom. Contoh dari kingdom Monera adalah 1. Archaebacteria, 2. Eubacteria. Selanjutnya adalah contoh dari kingdom Protista. 1. Trypanosome brucei, Giardia lambia, Entamoeba histolica, Plasmodium falciparum, Trichomonas vaginalis, Toxoplasma gondii. Selanjutnya adalah contoh dari kingdom Fungi. Jamur kancing. Jamur kancing atau Agaricus bisporus. Jamur kompos atau Champignon adalah jamur pangan yang berbentuk hampir bulat seperti kancing dan berwarna putih, bersih, krem, atau coklat muda. Selanjutnya adalah jamur cap.
Boletus edulis atau jamur babi bayi adalah fungi Basidiomycota atau spesies dari genus Boletus. Dan terakhir adalah jamur engger ayam emas Champharellus cibarius adalah kelompok jamur kayu yang tumbuh pada kulit kayu mati. Selanjutnya adalah contoh dari kingdom Animalia. Pisces, amphibia, reptilia, aves, mamalia, dan lain-lain. Dan terakhir adalah contoh dari kingdom Plantae. Contoh dari kingdom Plantae meliputi paku atau Pterodophyta, 2 lumut atau Bryophyta, 3 Angiospermae, 4 Gymnospermae. Sekian dari saya, terima kasih.